Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di bahasan multimedia, dan kali ini kita akan membicarakan masalah komputer multimedia. Istilah multimedia sendiri berawal dari kata teater yang memanfaatkan lebih dari satu dasawarsa terakhir, dan ini dimulai pada tahun 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple tahun 1987 dan mengumumkan IBM tentang perangkat lunak audio visual connection atau AVC dan video adapter card bagi PS2. Tahun 94 diperkirakan lebih dari 700 produk dan sistem multimedia ada di pasaran. Output multimedia berbentuk citra digital atau gambar bergerak atau gambar 3 dimensi yang interaktif. Perkembangan multimedia mengikuti perkembangan internet. Semakin internet kencang, maka multimedia juga akan makin bagus dan makin perfect. Seiring dengan pengembangan CD-ROM drive dan DVD drive yang nampaknya sekarang sudah mulai jarang kita temukan di pasaran dan di komputer kita, karena semuanya sudah tergantikan dengan internet. Pada akhir abad 20, 2/3 rumah tangga di Amerika telah memiliki komputer dan setengahnya terhubung ke dalam jaringan internet. Dan adanya industri telekomunikasi juga akan mempengaruhi, yaitu di industri mobile communication. Multimedia juga memudahkan perusahaan untuk melakukan merger dan aliansi, sehingga marketing akan makin mudah bagaimana memasarkan produk-produk perusahaannya ke dunia digital. Multimedia saat ini juga mengubah tempat kerja menjadi mobile marketing atau digital mobile atau digital marketing. Multimedia juga mengubah cara orang berbelanja menggunakan teleshopping. Banyak sekarang bisa menggunakan marketplace yang ada di internet. Multimedia juga mengubah cara akses informasi. Misalnya koran yang dulunya konvensional, tercetak, kertas, sekarang bisa Anda baca menggunakan laptop, komputer, atau bahkan gadget Anda. Di bidang pemasaran, karir, maka Anda bisa memasarkan apapun produk Anda dengan menggunakan digital marketing. Anda juga bisa menggunakan animasi yang baik untuk membuat film layar lebar misalnya. Walaupun teknik perekaman CD dan DVD sudah mulai banyak ditinggalkan, namun ini merupakan sejarah, dan saat ini masih ada beberapa yang menggunakan untuk bertransfer data, walaupun sudah ada cloud drive misalnya dan sebagainya. Konstruksi juga sudah bisa dikerjakan menggunakan multimedia. Kita bisa membuat gambar gedung, bangunan, bahkan menggunakan video, menggunakan AutoCAD dan sebagainya. Desain isi multimedia bisa banyak hal, dan electronic publishing saat ini sangat berkembang dengan pesat. Game yang dulunya masih 2 dimensi sekarang sudah 3 dimensi dan bisa disebarkan menggunakan internet, bahkan di mobil Anda di Play Store misalnya. Desain presentasi tentu saja mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena yang dulunya hanya menggunakan teks, kini sudah bisa menggunakan teknologi multimedia. Dulu film-film Hollywood harus dikirim menggunakan film negatif juga yang diputar di bioskop, tapi dalam dasawarsa terakhir film-film di bioskop semuanya sudah menggunakan file, dan ini akan sangat memudahkan distribusinya yang disimpan oleh developernya dan bisa didownload sendiri oleh penyedia bioskop. Ingat, ketika kita menggunakan multimedia ada hukum dan copyright yang menghadang kita kalau tidak berhati-hati. Hal ini berkaitan dengan paten, haki, copyright, etika, dan kejahatan. Paten yang menonjol dalam multimedia adalah hak paten data optik. Hak paten
caption serta hak paten untuk GIF dan dari Unisys. Ini adalah sampel gambar yang dulu pernah ngetren bertahun-tahun, saat ini juga masih banyak digunakan untuk mentransformasikan ke dalam internet. Di Singapura sejak tahun 1996 telah memiliki perangkat hukum berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Ini tentu berbeda dengan negara-negara lainnya. Sedangkan di Malaysia tahun 97 menggunakan hukum-hukum kriminal komputer, tanda tangan digital serta komunikasi dan multimedia. Di Indonesia bagaimana? Jadi komputer multimedia ini merupakan alat elektronik yang harus diingat dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan program komputer, dapat menyimpan hasil pengolahan, bekerja secara otomatis. Bagaimana dengan sistem? Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari objek, unsur, atau komponen yang berhubungan atau bertata kaitan satu sama lain sedemikian rupa hingga unsur-unsur yang ada merupakan satu kesatuan pemrosesan dan pengolahan. Untuk dapat mencapai tujuannya, maka membutuhkan perangkat pendukung, yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga manusia atau brainware. Tanpa ketiganya, rasanya akan menjadi sulit. Multimedia menurut etimologi atau asal-usul bahasanya adalah berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari satu, dan media yang berarti bentuk dan sarana komunikasi. Tapi menurut Gayaxi tahun 1993, multimedia merupakan kumpulan media yang berasaskan komputer dan sistem komunikasi yang berperan untuk membina, menyimpan, menghantar, dan menerima informasi berasaskan teks, grafik, audio, dan sebagainya. Sedangkan menurut Oblinger tahun 1993, multimedia merupakan penyatuan dua atau lebih media komunikasi seperti teks, grafik, animasi, audio, dan video dengan ciri-ciri interactivity komputer untuk menghasilkan satu persembahan yang menarik. Sedangkan Halimah tahun 96 mendefinisikan multimedia merupakan kesepaduan di antara pelbagai media dalam satu persekitaran digital, di samping mempunyai keupayaan interaktiviti untuk membenarkan penggunaan mencapai maklumat secara non-linear. Jadi bagaimana komputer multimedia? Secara kesimpulan adalah suatu integrasi atau gabungan dari teks, gambar, suara, audio, animasi, dan video untuk menyampaikan pesan kepada publik. Dulu orang dalam menggunakan komputer yang menjadi masalah dan sering dipusingkan adalah masalah memori. Namun sekarang tidak lagi dibatasi oleh memori, karena memori sekarang sudah berkembang sangat pesat. Yang jadi masalah sekarang adalah baterai. Ini adalah memori zaman dahulu yang flash disk ukuran masih 512, hard disk zaman dahulu masih besar-besar seperti ini. Ini RAM zaman dahulu yang besarnya sangat kecil, dan ini memori masih 128 mega. Ingat ya, ini mega bukan giga. Ini walaupun bentuknya bebek tapi ini flash disk, lucu-lucu. Sistem komputer multimedia, tambahan minimal yang diperlukan untuk dapat menggunakan multimedia adalah sound card. Ini jadi sehingga komputer itu bisa bersuara. Tentu saja untuk bisa mendengarkannya maka diperlukan speaker. Ini contoh speaker aktif. Kemudian multimedia juga merupakan kombinasi media. Ada continuous atau discrete dan juga media discrete. Ini contohnya adalah teks dan gambar dan video kontinu yang merupakan audio dan video. Independen. Aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antara media tersebut. Sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungan atau keterkaitan antara media tersebut rendah.
Computer Support Integration. Sistem harus dapat melakukan pemrosesan yang terkontrol oleh komputer. Sistem juga dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Transmisi. Sistem multimedia standalone atau sistem ini berarti merupakan sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage, bisa hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW dan sebagainya. Ada alat input seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan output seperti speaker, monitor, LCD proyektor, VGA, dan sound card. Sistem multimedia berbasis jaringan. Ini sudah berkembang sekarang, sangat pesat. Sistem ini terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang bisa jadi bukan hanya besar tetapi maybe unlimited. Ini perbedaannya adalah adanya sharing system dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama, misalnya video conference dan video broadcast atau video on demand. Yang menjadi masalah adalah bila bandwidthnya kecil tentu akan patah-patah, maka akan terjadi kemacetan jaringan, delay, dan masalah infrastruktur yang belum siap. Streaming dalam sistem multimedia terdistribusi, data ditransmisikan atau di time dependent, dan terjadi pertukaran informasi. Sistem digital merupakan informasi dibagi menjadi beberapa bit atau paket. Kemudian paket-paket ini dikirim ke dalam jaringan, maka istilahnya adalah paket data. Kemudian paket-paket ini diterima, disusun ulang, dan menjadi informasi yang kemudian bisa disajikan kepada screen. Asynchronous transmission mode, komunikasi yang tanpa batas waktu, terus-menerus continue. Paket menjadi penerima secepat mungkin. Paket yang dikirim cepat karena tidak perlu adanya sinkronisasi. Informasi untuk discrete media dapat ditransmisikan sebagai asynchronous data streaming. Contohnya adalah transmisi email. Bagaimana dengan synchronous transmission mode? Terdapat batas waktu tunda maksimal untuk setiap paket data dari suatu data streaming. Butuh sinkronisasi. Penerima butuh buffer untuk menyimpan data sementara sambil menunggu paket lengkap. Inilah yang disebut dengan buffering. Isochronous transmission mode ini merupakan model yang batas waktu tunda maksimal dan minimal, melakukan garansi paket diterima dengan baik. Klien memberikan informasi kepada server tentang statusnya dan membutuhkan buffer yang sangat besar. Shortly periodic system ini adalah interval waktu antara dua paket yang berurutan tetap. Contohnya adalah PCM coded. Weekly periodic system, interval waktu antara dua paket yang berurutan dapat dideskripsikan dengan fungsi periodik. Aperiodic system, interval waktu tidak beraturan. Bagaimana berdasarkan urutan paket? Ada strongly regular stream, ini ukuran paketnya konstan. Contohnya adalah uncompressed audio atau video stream. Weekly regular stream, ukuran paket data berubah secara periodik. Contohnya adalah MPEG, motion picture aspect group. Irregular data stream, ini ukuran paket data tidak tentu. Kemudian distribusinya bagaimana? Ada offline, instalasi atau kios dengan hardware tertentu, CD-ROM atau software download multiple hardware, dan juga online. Komunikasi melalui jaringan komputer dibutuhkan plug-in, dimungkinkan terjadi interaksi atau feedback. Untuk presentasi multimedia ada card base atau page base. Ini dirancang menyerupai halaman-halaman buku atau majalah dengan elemen-elemen teks, image, video, dan suara. Terdapat link antara halaman atau hypermedia. Contohnya adalah hypercard, toolbox, www, dan HTML. Event base ini merupakan presentasi dikendalikan berdasarkan kejadian atau event driven
Misalnya dengan menekan tombol, kemudian sistem akan merespon atau action. Ini diperlukan script dan authoring atau tools. Time based presentasi berjalan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Ini misalnya seperti slideshow. Ciri khasnya adalah presentasi berjalan urut, paralel, dan sinkronisasi. Demikian bahasan kita tentang komputer multimedia. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.